Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Rika Gustiawan, regional Surabaya. Dan di Wikipedia, saya akan mengisi materi atau konten tentang bedah HTML. Baik, untuk episode pertama ini, saya akan membahas materi tentang pengenalan dasar HTML. Pengertian HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Dengan singkatan tersebut, tentunya kita sudah bisa mengartikan bahwa ciri-ciri dari HTML adalah Hypertext dan Markup Language, atau biasa disebut dengan tag. Selanjutnya, apa itu hypertext? Dalam kode HTML, kita bisa membuat teks menjadi link yang fungsinya untuk memindahkan kita dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Lalu di sini ada yang namanya markup language. Apa itu markup language? Di dalam HTML, kita akan selalu menggunakan tanda untuk menandai bagian-bagian atau struktur HTML yang akan kita buat. Dan pastinya bagian-bagian itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dengan contoh, di sini saya akan mempraktekannya. Di sini saya akan membuat sebuah contoh. Di sini saya ketik dengan tag B dan tag I. Baik, ini adalah teks. Saya simpan dengan cara Ctrl S. Kemudian kita lihat hasilnya. Yang pertama di sini blank. Kita refresh. Nah, di sini akan tampil ini adalah teks dengan efek tebal miring. Baik, kembali ke PowerPoint. Maka tulisan yang saya buat akan menjadi tebal miring karena tag B yang kita tahu adalah bold yang berfungsi untuk menebalkan teks, dan tag I yang berarti italic dan berfungsi untuk memiringkan sebuah teks. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur dasar HTML. Sama layaknya manusia, HTML juga memiliki struktur untuk menjadi suatu program yang utuh. Lalu apa saja struktur dari HTML? Yang pertama ada tag DTD atau doctype. Yang kedua ada tag HTML. Yang ketiga ada tag head. Dan yang terakhir ada tag yang bernama tag body. Selanjutnya tag DTD atau doctype. Tag paling awal dari struktur dokumen HTML yang biasa disebut doctype. DTD sendiri adalah singkatan dari Document Type Declaration yang berfungsinya untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang akan ditampilkan adalah dokumen HTML. Selanjutnya ada yang namanya tag HTML. Setelah menulis tag DTD atau doctype, tag berikutnya adalah tag HTML. Tag ini merupakan tag pembuka dari seluruh halaman web yang akan kita buat. Tag HTML juga harus memiliki penutup, yakni /HTML, dan semua tag dalam keseluruhan website akan ada di antara tag pembuka dan penutup itu. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya tag head. Tag yang ditulis dengan bentuk head. Pada umumnya, elemen yang ditulis dalam tag head adalah berbentuk keterangan teknis seperti judul atau definisi dari sebuah halaman tersebut, kode-kode CSS, JavaScript, deskripsi halaman, dan kode-kode lainnya yang tidak terlihat sebagai salah satu desain halaman. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya tag body. Tag ini digunakan untuk meletakkan semua isi elemen yang akan terlihat dalam halaman website pada saat HTML itu diakses oleh browser. Sama seperti dokumen biasanya, dokumen ini bisa mengandung beberapa isi elemen seperti paragraf, tabel, link, gambar, dan lain sebagainya. Kemunculan elemen itu ditulis di antara tag body dan /body. Baik, mungkin cukup sekian untuk episode pertama ini. Jika dirasa ini bermanfaat, maka tidak ada salahnya jika teman-teman membagikan video ini melalui tombol share di bawah, atau teman-teman juga bisa mendownload video ini
dan juga PowerPoint yang telah saya buat di deskripsi video ini. Dan teman-teman juga bisa melihat via teks melalui link yang telah saya cantumkan di deskripsi video ini. Beri saya dukungan berupa like dan subscribe agar saya lebih giat lagi untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua. Ingat, saat ini dunia kita pelan-pelan berubah menjadi dunia digital. Dia yang tak bisa beradaptasi, maka dialah yang akan mati. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.